Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peralatan kearsipan dan kegunaannya. Pada mata pelajaran kearsipan di kelas 10 OTKP. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada perforator. Adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator dibedakan menjadi beberapa. Antara lain, yang pertama ada perforator untuk membuat satu lubang. Digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perforator untuk membuat dua lubang. Digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map Snellhecter atau ordner. Nah, yang ketiga, perforator untuk membuat 5 lubang. Digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan ke dalam ordner. Yang kedua ada numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembar dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, numerator dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada numerator ukuran kecil. Merupakan numerator yang ukuran angkanya kecil dan terdiri dari 4 sampai 6 digit. Yang kedua ada numerator ukuran besar. Merupakan numerator yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri dari lebih dari 6 digit. Tickler file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Di bagian dalam tickler file juga dilengkapi dengan guide atau pembatas. Tickler file ini berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Kotak atau box. Kegunaan kotak atau box yaitu untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip-arsip yang disimpan menggunakan kotak harus disimpan ke dalam folder dahulu. Selanjutnya, kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip. Selanjutnya adalah alat sortir. Adalah alat yang digunakan untuk memisahkan arsip yang diterima, diproses, dikirim, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Alat sortir ini mempunyai beragam bentuk dan bahan. Antara lain ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya logam, kayu, plastik. Selanjutnya adalah label. Label adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab atau sebuah folder atau guide. Label biasanya dibuat dari kertas dengan ukuran dan mempunyai perekat pada bagian belakangnya. Selanjutnya adalah mikrofilm. Mikrofilm ini adalah suatu alat untuk memproses fotografi. Arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Mikrofilm ini terdiri dari yang pertama adalah alat pemotret, yaitu alat yang digunakan untuk menghasilkan foto dalam bentuk klise yang kecil. Dan kedua adalah roll film, adalah klise untuk menampung hasil pemotretan. Yang ketiga alat pemproses, adalah alat untuk memproses film agar dapat ditampilkan pada layar. Dan yang keempat adalah alat pembaca atau pencetak. Adalah alat yang digunakan untuk membaca dan menampilkan gambar atau tulisan melalui layar, serta mencetaknya. Selanjutnya adalah alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus, seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Sebelum ada flash disk, untuk menyimpan data elektronik digunakan disket. Alat ini dapat terbuat dari logam dan plastik. Selanjutnya adalah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan jika diperlukan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari komputer. Yang pertama ada keyboard atau papan ketik. Terdiri dari kunci-kunci atau tuts-tuts sebagai alat input yang berfungsi untuk memasukkan dan mentransmisikan data maupun program ke dalam CPU.
Dan yang kedua adalah monitor atau screen. Adalah alat yang berfungsi menayangkan secara visual operasi dari keyboard dan hasil pengolahan komputer. Dan yang ketiga ada Central Processing Unit atau CPU, merupakan unit yang mengendalikan seluruh operasi sistem komputer. Selanjutnya adalah punch card, adalah media input atau output yang berupa kertas tebal atau karton dengan ukuran tertentu. Dan terakhir, printer atau mesin cetak, adalah peralatan output yang berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan data dari CPU. Selanjutnya adalah Cardex atau Card Index Cabinet, adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Pada bagian Cardex, terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks, dan alat ini terbuat dari bahan besi baja. Dan terakhir adalah rak atau laci kartu. Rak atau laci kartu ini berbentuk laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Rak biasanya dibuat dari kayu dan banyaknya laci dapat disesuaikan kebutuhan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.